Bosan nonton film ge. Bermula di kota Paris, ada 5 persahabatan yang bernama Sam, Nancy, Zoe, Lydia, dan Virginia. Malam ini mereka semua akan pergi ke pesta untuk merayakan Nancy yang sebentar lagi akan menikah. Sesampainya di sana, Sam didatangi oleh temannya yang bernama Nadine. Nadine mengabarkan kalau Sam harus melakukan pekerjaannya malam ini juga, yang dimana Sam adalah agen rahasia penangkap penjahat di kota. Sebenarnya Sam tidak bisa karena malam ini adalah acara penting bersama sahabatnya. Namun Sam diam-diam kabur dari teman-temannya dan langsung melaksanakan pekerjaannya. Sam kemudian langsung melacak buronan di sekitarnya, dan tak lama ia menemukan seorang pria dan wanita sedang COD senjata biologis yang mereka cari. Sam mengatakan pada rekan-rekannya kalau ia ingin menangkap kedua orang itu. Namun pimpinan Sam melarangnya karena kali ini mereka hanya mengawasi saja. Tetapi Sam tetap ingin menangkap kedua orang itu. Pimpinan kemudian meminta rekan lainnya untuk menahan Sam, tapi Sam malah menghajarnya. Oh, come on! She's fighting our own guy. Lalu Sam mengejar orang yang membawa senjata biologisnya. Terpaksa pimpinan mengikuti Sam untuk meminta Sam berhenti mengejarnya. Tetapi saat mereka terpisah, Sam melihat pimpinan tertangkap oleh pria yang membawa senjata biologis. Dan parahnya, pimpinan akan dijatuhkan dari jembatan kalau Sam berani menembak pria itu. Dengan kepintarannya, Sam yang melihat ada mobil truk datang, ia langsung menembak pria itu. Dan untungnya, pimpinan juga selamat karena ia terjatuh di atas truk yang berisi tomat. Dan kini mereka berhasil mendapatkan senjata biologisnya. Tetapi karena kelakuan dari Sam, ia kini dimarahi oleh pimpinan. Almost killed 4 of us. What you do right now is just get out of my sight. I'll call you later. Di tempat lain, Nancy dan lainnya kecewa karena Sam pergi begitu saja saat perayaan pesta. Padahal malam ini adalah pertemuan mereka setelah 30 tahun tidak bertemu. Tak lama datanglah Sam. Di sana Nancy yang kecewa membatalkan Sam untuk jadi pengiring pengantinnya, dan Nancy menggantikannya dengan Virginia. Semua sahabatnya setuju dengan Nancy. Mendengar itu, Sam kecewa dan lebih memilih meninggalkan sahabatnya. Sam kemudian curhat pada Nadine tentang kacaunya persahabatannya. Namun Nadine malah memberikan misi solo pada Sam, yang dimana Sam akan mengawasi acara di pulau pribadi. Dan kebetulan juga acara itu adalah acara pernikahan dari Nancy. Sam awalnya menolak karena tidak mungkin ia berada di sana, karena Sam baru saja ada konflik dengan Nancy dan lainnya. Tetapi karena Nadine memaksa, mau tidak mau Sam harus profesional dengan pekerjaannya. Sesampainya di tempat, Nancy terkejut dengan kedatangannya Sam. Untungnya mereka saling memaafkan dan kini Sam bisa tetap berada di acara pernikahannya Nancy. Hari ini, Nancy dibantu oleh Virginia untuk mempersiapkan pernikahannya besok. Nancy kemudian memperkenalkan calon suaminya yang bernama Ryan pada Sam. Malam harinya, semua orang berkumpul mempersiapkan pernikahan Nancy esok hari. Sam yang sendirian, ia dihampiri oleh pria yang bernama Chris. Mereka berdua berkenalan dan ternyata Chris adalah teman dekat dari Virginia. Dari kejauhan, Virginia marah karena melihat Chris mengobrol dengan Sam. Keesokannya, acara pernikahan Nancy dimulai. Sam dan Nancy kemudian berkelahi lagi karena Sam meragukan Nancy karena menikah dengan Ryan. Karena selisih paham itu, kini membuat Sam menjadi sedih. Tak lama kemudian, saat akad nikah sedang berlangsung, tiba-tiba ada penjahat bernama Carr datang bersama anak buahnya. Sorry to interrupt the happy occasion, folks. They are my hostages, so please walk inside like good little boys and
Card kemudian menyandera semua orang untuk masuk ke dalam villa. Mereka semua dimasukkan ke dalam ruangan yang masing-masing ruangan dijaga oleh anak buahnya. Setelah semua masuk ke dalam ruangan, Card meminta keluarga Ryan untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan yang dimana keluarga Ryan terdiri dari Frank sebagai ayahnya, Diane sebagai ibunya, Virginia sebagai adiknya Ryan, dan Chris sebagai anak angkat dari Frank dan Diane. Sesampainya di ruangan, Card membuka berangkas rahasia milik keluarga Frank, dan untuk membukanya harus membutuhkan 4 cincin dan verifikasi wajah. Yang pertama, Card meminta Frank untuk memberikan cincin miliknya dan melakukan verifikasi wajah. Selain itu, Card juga meminta cincin yang ada di jari Virginia dan Diane. Tetapi saat Card ingin meminta cincin milik Ryan, ternyata cincin itu dibawa oleh Chris. Chris akan memberikan cincin itu apabila Chris mendapatkan bagian dari Card. Mendengar itu, keluarga Frank marah karena ternyata Chris telah jadi pengkhianat dan bekerja sama dengan Card. Lalu Ryan yang ingin menyerang Chris tak sengaja malah terkena tembakan di kakinya. Whoa. Oh my God. Are you hit anywhere else? We need them alive for the ocular scans. I'd like to apologize on behalf of my organization. Lalu Card meminta Chris untuk berhati-hati karena kalau salah satu dari keluarganya Ryan mati, maka mereka tidak bisa melakukan verifikasi wajah dan nantinya berangkas itu tidak akan terbuka. Kali ini, Card juga menunda untuk membuka berangkas karena keadaan tidak kondusif. Card kemudian membawa Ryan dan keluarganya ke ruangan awal. Nancy dan lainnya yang melihat Ryan tertembak langsung mencoba untuk memberikan pertolongan pertama pada Ryan. Di tempat lain, Sam berkelahi dengan salah satu penjahat. Sam melawan penjahat itu dengan catokan rambut. Walaupun dengan alat seadanya, Sam berhasil mengalahkan penjahat itu. Lalu, Card mendapat kabar kalau salah satu anak buahnya telah meninggal. Mendengar itu, Card meminta Chris untuk menangkap orang yang telah membunuh anak buahnya. Hey boss, we got a problem. Somebody took out one of ours. Whoever it is, find him. Can you bring me his heart? I just wanted to say that. I want you to track down our mystery assailant. You got this. Di tempat lain, Sam menghajar penjahat yang sedang berjaga di area CCTV. Setelah berhasil, ia melihat di CCTV kalau semua orang telah selamat. Sam juga tidak sengaja melihat CCTV yang di dalam ruangan itu berisi emas batangan. Jadi, Card melakukan semua ini karena ia mengincar emas batangan milik keluarga Ryan. Sam juga curiga pada Chris karena ia berlagak seperti penjahat yang membawa senjata. Sam kemudian langsung menemui Chris dan di sana Sam berpura-pura ketakutan karena kejadian ini. Lalu Chris diam-diam mengabarkan Card kalau ternyata yang membunuh anak buahnya adalah Sam. Melihat itu, Sam langsung menghajar Chris. Hold it right there! Karena lompat dari jendela, Sam terjatuh di truk yang berisi kue pernikahan. Setelah dicek oleh anak buahnya Chris, ternyata Sam sudah tidak bernyawa. Tetapi itu hanya akal-akalan Sam saja. Ia tak lama bangkit dan langsung menghajar penjahat itu. Ternyata Sam melakukan itu adalah strategi supaya Card mendapat kabar bahwa Sam telah meninggal. Kini Card mengabarkan pada Nancy dan lainnya kalau yang tidak tersandra adalah Sam dan ia telah meninggal. Mendengar itu, mereka semua terkejut. Tetapi saat Nancy melihat keluar jendela, ia melihat Sam masih hidup dan menghajar para penjahat. Nancy bersyukur karena sebentar lagi dirinya dan lainnya pasti akan selamat. Lalu Sam yang terluka, ia mencoba untuk mengobati lukanya sendiri. Tetapi tak lama, Nancy datang dengan kedua penjahat untuk mengambil makanan. Melihat itu, Sam mencoba melawan kedua penjahat itu.
Sam berhasil mengalahkan penjahat itu. Sam juga mengatakan pada Nancy kalau ia mendapatkan cincin yang dibawa oleh Chris. Jadi saat ini Carl tidak bisa membuka berangkas yang berisi emas. Dan benar saja saat Carl meminta cincin dari Chris baru sadar kalau cincinnya telah hilang setelah berkelahi dengan Sam. Mendengar itu, Carl langsung meminta anak buahnya untuk mencari keberadaannya Sam. Sam dan Nancy juga membuat rencana, yang dimana Nancy diminta Sam untuk kembali ke ruangan Sandra dan nantinya akan memberikan isyarat pada Nancy. Lalu Nancy menemui Carl dan mengatakan kalau Nancy berhasil kabur. Mendengar itu, Carl meminta anak buahnya untuk mengantarkan Nancy ke ruangan Sandra. Di ruangan Sandra, Nancy mengabarkan kalau Sam akan menyelamatkan mereka semua. Kini mereka semua hanya menunggu isyarat dari Sam datang. Di tempat lain, Carl dan anak buahnya langsung mencari keberadaannya Sam. Time we start killing some people. Kill her and you'll never get this! Get her! She's got the ring! Di dalam ruangan Sandra, Lydia dan lainnya mencoba untuk mempengaruhi para penjaga. Dan begitu para penjaga itu lengah, mereka semua langsung mengambil senjata di tangan para penjahat. Dan kini mereka berhasil menangkap dan mengikat para penjahat. Nancy dan lainnya lalu mengambil senjata yang ada di ruangan itu. Mereka juga berhasil melawan penjaga yang sedang menyandra para tamu undangan. Setelah semua berkumpul, mereka menuju jalan rahasia untuk menuju ke ujung pulau dan membebaskan diri. Di tempat lain, Sam masih berusaha melawan para penjahat. Namun karena kalah jumlah, Sam tertangkap oleh Carl. Finally, back to business. Carl berhasil mengambil cincin yang keempat dari tangan Sam dan ia langsung menempatkan cincin itu pada alat pembuka berangkas. Dan kini Carl berhasil membuka berangkas yang berisi emas batangan. Di tempat lain, Nancy dan lainnya senang karena mereka telah berhasil melarikan diri. Tak lama mereka semua sampai di ujung pulau, tapi Nancy baru sadar kalau Sam masih berada di villa. Jadi saat ini Nancy dibantu sahabatnya mencoba untuk menyelamatkan Sam. Saat anak buahnya Carl sedang mengusung emas-emasnya, Chris dihianati oleh Carl. Carl tidak mau membagi emas itu pada Chris. Mendengar itu, Chris langsung menghajar Carl. Chris tidak terima karena dirinya yang membantu Carl untuk bisa mengambil emas-emas ini. Melihat ada kesempatan, Sam ingin kabur. Tapi Sam yang kasihan dengan Chris, akhirnya Sam membantu Chris untuk kabur dari Carl. You're trapped in a whiskey still. I want you to get down there and kill them both. Dan kini mereka berdua terjebak di dalam tong penyulingan whisky. Dan anak buah dari Carl membuka keran whisky supaya mereka berdua meninggal di dalam tong. Di saat yang bersamaan, Nancy dan lainnya sudah berada di villa. Nancy mendengar sesuatu di sebuah ruangan tempat penyulingan whisky. Mereka semua langsung pergi ke sumber suara karena mereka tahu kalau itu pasti Sam. Dan benar saja, mereka semua langsung membuka tong itu di waktu yang tepat sebelum Sam dan Chris meninggal dunia. Sam kemudian menghajar Chris sampai pingsan karena telah menjadi pengkhianat di keluarga Virginia. Lalu mereka buru-buru untuk mencari keberadaan Carl sebelum emas-emas itu dibawa kabur. Tak lama mereka melihat Carl dan anak buahnya yang ingin kabur. Sam kemudian mempunyai ide untuk menyerang Carl menggunakan senjata meriam. I'm gonna need your tagging skills. Favorite thing to do. Zoe, cannonball. Oh, that was amazing. Great! Karena belum juga berhenti, akhirnya Sam dan Nancy mengejar Carl dan anak buahnya. Sam menggunakan kapal untuk mengejar Carl. Sam juga berhasil mengalahkan salah satu anak buah Carl dengan senapan mesin. Dan kini mereka berdua harus melompati kapal untuk menangkap Carl. Setelah berhasil lompat, Sam berkelahi dengan Carl. Untungnya Sam berhasil mengalahkan Carl dan berhasil menangkapnya.
Singkat cerita, Sam dan Nancy berhasil berkumpul dengan para keluarga. Tak lama, bantuan dari rekan-rekan Sam juga datang untuk membantu para korban yang terluka. Carl dan anak buahnya berhasil ditangkap dan masuk penjara selamanya. Saat keadaan sedang kacau, Nancy ingin tetap melanjutkan pernikahannya. Namun, Virginia mengatakan kalau semuanya sudah berantakan. Tetapi, Nancy tetap memaksa untuk melakukannya walaupun dengan cara kesederhanaan. Jadi, kini mereka semua melanjutkan akad nikah Nancy dengan Ryan. I love you. Oh my God.